kisah pengorbanan Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sangat penyabar. Maksudnya Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sampai pada usia as-sa'ya, artinya Ismail sudah tumbuh besar. As-sa'ya itu artinya sudah menganjak remaja, di mana Ismail bisa diajak ke sana kemari oleh orang tuanya. Artinya adalah Ibrahim ini sedang senang-senangnya dengan Ismail, bisa diajak jalan ke sana, diajak jalan ke sini, disuruh mengambil sesuatu, disuruh mengantar sesuatu, diajak berbincang-bincang, ngobrol. Itulah makna sa'ya di sini. Artinya bahwa Ismail ini tumbuh menjadi orang yang sangat luar biasa di mata Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail dalam mimpinya, Ibrahim alaihi salatu wassalam termenung. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirinya untuk menyembelih putra tercintanya yang selama ini ditinggalkannya, setelah kemudian besar tiba-tiba disuruh menyembelihnya. Tetapi Ibrahim tahu ini perintah Allah karena mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Akhirnya kemudian Ibrahim memanggil Ismail alaihi salatu wassalam, diajak jalan, dijauhkan dari ibunya. Kemudian dia mengatakan, ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam bapakmu bermimpi. Dalam mimpi bapakmu itu, bapakmu menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, maka lihatlah, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Walaupun ini wahyu dan perintah, Ibrahim tidak langsung mengambil pisau kemudian menggeret Ismail dan menyembelihnya. Tidak. Ibrahim memberikan pilihan kepada putranya dan mengatakan, fanzur madza tara, pikirkanlah wahai putraku, bagaimana pendapatmu ini. Tapi karena Ismail adalah putra Khalilur Rahman dan putra daripada seorang ibu yang sangat tawakal kepada Allah Azza wa Jalla Hajar, maka dia tumbuh menjadi anak yang betul-betul taat kepada Allah dan juga birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga dia mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dari situ dia mengatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Satajiduni, engkau akan mendapatkan diriku insyaallah. Subhanallah, lihat bahasa Quran. Ismail mengatakan insyaallah, engkau akan mendapatkan diriku jika Allah mau, kata Ismail. Aku termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dan juga Imam Ibnu Huzaimah dalam sahihnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma ata Ibrahim al-Khalilullah al-manasika urida lahu syaitan inda jamratil aqabah. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai saja di tempat manasik untuk menyembelih putranya Ismail, tiba-tiba syaitan datang di Jamratul Aqabah, faramahu bisab'a khasayat. Kemudian Ibrahim pun melempar dengan 7 butir kerikil.
hatta sakha fil ardi, sambil berteriak. Thumma urida lahu inda jamrati thaniyah, kemudian syaitan pun menampakkan dirinya ketika di jamrah yang kedua. Faramahu bisab'i khasayat, Ibrahim pun melempar dengan 7 kali butir kerikil. Hatta sakha fil ardi, sampai syaitan pun kemudian berteriak dan lari dari bumi. Thumma urida lahu indal jamrati thalithati faramahu bisab'i khasayat hatta sakha fil ardi. Maka pada jamrah yang ketiga atau jamrah sughra, setan datang lagi, Ibrahim pun melempar lagi dengan 7 kali lemparan, dan akhirnya menjadi sebuah manasik haji ketika melempar jumrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam mulai berdialog dengan Ismail. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam bersedih, tentu seorang ayah menyembelih putranya tidak segampang apa yang kita kisahkan. Sampai-sampai Ismail alaihi salatu wassalam mengatakan dan memberikan 2 syarat, dan mengatakan, ya abati, wahai ayahku, silahkan laksanakan perintah Rabbmu. Yang kedua, ya abati, wahai bapakku, la taqtulani wa wajhi alal ardi, jangan kau bunuh diriku sebelum wajahku kau tempelkan di bumi. Artinya jangan sampai kemudian disembelih di leher, tetapi disembelih di tengkuk. Sebab kalau seandainya disembelih di leher, tentu Ibrahim akan memandang wajah putranya, kemudian merasa kasihan, akhirnya tidak jadi melaksanakan perintah Allah. Maka Ismail meminta bahwa sembelihlah di tengkuk, artinya disuruh dipendamkan wajahnya ke tanah. Alasannya supaya darah ini tidak mencecer ke pakaiannya, sehingga ketika kau pergi tiba-tiba melihat darah diriku, maka ibuku akan sedih. Akhirnya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini bala ikhwan. Ketika Ismail sudah dibaringkan, mukanya sudah terpendam di tanah, pisau ini sudah diletakkan di tengkuk Ismail dan sudah dijalankan, tetapi bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Dia pula Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pisau itu melukai sedikit pun leher Ismail alaihi salatu wassalam. Justru tiba-tiba ada panggilan dari langit dan mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu. Sungguh demikian itu, inna kadzalika nazzil muhsinin, sungguh demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Apa yang terjadi setelah itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fadainahu bidzibhin azim. Tiba-tiba Ibrahim ketika mendengar teriakan dari langit, dia pun mendongak ke langit. Rupanya malaikat datang dari langit membawa kambing dari sorga, dan itulah kambing dari sorga didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat para malaikat untuk mengganti Ismail. Fadainahu bidzibhin azim. Maka kemudian kambing pun ketika sampai ke bumi, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam disuruh menyembelih kambing, dan Allah katakan, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kisah ini akan diceritakan bagi orang-orang setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam sejak peristiwa itu berlaku sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Salamun ala Ibrahim kadzalika nazzil muhsinin. Itulah kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menyembelih Ismail, dan Allah ganti dengan kambing yang sangat besar, kambing gibas. Akhirnya menjadi sebuah syariat kurban sejak zaman Ibrahim sampai hari ini.